أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وأصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك شهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Surah Al-Adiyat ayat 1 sampai akhir surah. Surah Al-Adiyat yaitu Makkiyah, artinya turunnya sebelum Nabi pindah ke negeri Madinah. Ayatnya 11 ayat, kalimahnya 40 kalimah, hurufnya 163 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha, yang maksudnya wallahu a'lam. Demi kuda yang berlari kencang dengan terengah-engah, yaitu bernapas. Dada kuda itu saling lajuan, lalu kina tamangga-manggah, bahasa kita kuda saling lajuan berjalan. Ini Allah bersumpah dengan kuda, terserah aja nama Tuhan, dengan kuda kah, lain pada kuda kah. Dan apabila Allah bersumpah itu tentu dihabarkan oleh Allah tuh sangat penting. Ada yang dihabarkan yang penting, jam kita jual yang dihimat pernah bersumpah apakah berhabar macam-macam, lalu ini kabarnya, lalu itu tentu penting dari Tuhan yang bersumpah. Wa qala Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah wa ibil hajjil jariyati min Arafah ila Muzdalifah wa min Muzdalifah ila Mina tamuddu a'dha'aha fi sayriha. Ujar Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wal adiyat itu bukan kuda, sidin tafsir sini demi onta orang yang naik haji yang berjalan dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina. Onta itu mengulurkan anggota-anggotanya di dalam jalannya, itu cepat berlari dari Arafah ke Muzdalifah, limbah ke Muzdalifah ke Mina pulang orang onta. Ini Tuhan bersumpah. Ini tafsir Sayyidina Ali, bukan wal adiyat kuda tapi onta. Fal muriyati qadha, dan demi kuda yang mencetuskan api dengan pukulan pokok kakinya. Kuda itu pulang apinya berjalan berterompah, ini terompahnya besi, lalu saling lajuan itu sehingga jalannya itu kalau ada batu-batu itu model keluar api. Kalau kuda itu saling lajuan berjalan. Fal-mughirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Fa'asarna bihi naq'a, maka ia si kuda tadi menerbangkan debu. Bawasatna bihi jam'a, maka menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sebab turun ayat ini menurut riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim jamaah tentara sidin itu dengan bertunggangan kuda. Maka sampai sebulan tak ada kabarnya sama sekali. Nah, lalu Allah menurunkan ayat tadi wal adiyati dhabha, demi kuda yang berlari kencang dengan penuh bernapas dari dadanya. Fal muriyati qadha, dan kuda yang mencuci api dengan pukulan kuku kakinya. Fal mughirati subha,
dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi, fa'asarna bihi naq'a, maka ia menerbangkan debu, fawasatna bihi jam'a, maka menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Ini jadi jamaah Nabi tadi memang sudah melakukan peperangan. Nah ini, jadi Nabi senang karena turun ayat itu. Nah, apa yang dihabarkan oleh Allah dengan bersumpah demi kuda tadi? Innal insana rabbihi lakanud. Sungguhnya manusia itu bagi Tuhannya sangat ingkar dengan nikmat Tuhannya. Jadi tabiat umumnya manusia itu ingkar dengan nikmat Tuhan. Ini tafsir yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan lainnya, dan ini juga bahasa Rabi'ah dan Mudhar. Kanut itu orang yang ingkar naun nikmat Tuhan. Banyak diberikan kenikmatan oleh Allah, tapi kada syukur naun nikmat Allah, itu kufur nikmat namanya. Nah ini kalau kufur nikmat ini, nah ya kan kada tapi mau bertambah-tambah. Kalau orang mensyukuri nikmat, syukur nikmat itu lalu dapat bisa harta dipergunakan kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Itu digunakan selain daripada makan, pakai, minum dan sebagainya. Lalu harta itu digunakan untuk jalan yang diridhoi Allah. Nah, arti syukur tasawuful abdi ila ma khuliqa li ajlih. Ini jadi si hamba itu menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk karena Allah, itu untuk menuntut keridhaan Allah. Nikmat yang ada di diri kita, nikmat mata, pendengaran, untung, kesehatan, lalu digunakan untuk jalan yang diridhoi Allah. Bukan kesehatan digunakan untuk nanggala faedah. Nah ini ngaran orang nang syukur nawan nikmat. Nah tapi umum manusia kebanyakannya kafir dengan nikmat. Di diri sudah kada bisa mempergunakan nikmat mata, nikmat telinga, muntung. Nah ini tahu omong nang ada kakaruan usia untung kita ini digunakan untuk jaga tilawatul Quran, jaga perkataan yang baik-baik. Nah ini kita menjaga kesehatan di muntung, ya. Nah ini telinga pulang kita syukur nikmat Tuhan. Nah kita gunakan untuk mendengar-dengar nasihat-nasihat yang baik, mendengar-dengar kebaikan Al-Quran dan lainnya, bukan didengarkan untuk yang dilarang Allah. Ini ngaran syukur. Mata pulang kita pergunakan untuk mensyukurinya, untuk memandang, baca Quran, melihat yang baik-baik, melihat yang diridhoi oleh Allah. Ini orang yang bersyukur, ini di diri kita nih. Nah jadi ini kalau syukur tambah terus kesehatan, diberikan oleh Allah kesehatan di diri kita, di jiwa kita. Nah kalau nikmat daripada harta benda yang Allah berikan, nah ini supaya jangan kufur dari ini manusia umumnya itu, kita supaya jangan sampai kufur nawan nikmat Allah. Nang Tuhan berikan nawan kita syukurkan, kita gunakan untuk makan dan pakaian, dan kita gunakan untuk jalan-jalan yang diridhoi Allah. Ayo nada mulut, ayo gunakan. Erat pulang, siapa pulang, kita pulang, gunakan pulang. Untuk langgar, untuk masjid. Nah ini untuk madrasah, untuk pesantren dan lain-lainnya. Yang jalan-jalan kebaikan, itulah gunanya harta, kita gunakan itu. Nah ini ngarannya syukur. Kalau kada tadi kufur, lakanut kurang itu, nah kafir dengan nikmat Tuhannya. Kada bisa mempergunakan nikmat yang Allah berikan. Itu tafsir Ibnu Abbas dan lainnya. Ada lagi yang mengatakan lakanut itu lawam, awli rabbihi lawamun, faya'uddu masaiba wa mihan wa yansanni am warrahat, kama qala Hasan. Manusia itu sungguhnya terhadap Tuhannya itu sangat mencela. Kenapa dilawam? Nah jadinya mendulang musibah-musibah, ujian-ujian yang datang ke dirinya, hartanya. Lalu musibah-musibah ini lupa malam nikmat dan kesenangan. Yang dikesahakan cuma yang sedih-sedihnya aja. Di pasar entah ada payuan,
kada pokolean malah rugi, malah kehilangan aja di toko umpamanya deh. Nah ini mereka kesehatan orang dan bilang-bilang musibah dan ujian itu melupakan nikmat dan kesenangan yang Tuhan berikan. Berapa banyak itu memberikan yang dikesehatan gak enak sakitnya aja. Apanya hari ini sakit langsung dipasang oleh lalu disip sandal yang mengempet terus kolehannya kan. Nah, ini yang dibilang musibah. Ini manusia ini kanut pengarannya. Kanut, bukan kanut. Ini tafsir yang dikatakan oleh Hasan. Apa arti kanut tadi? Asun bi rabbihi bilisan hadramaut. Ini ngarannya orang yang maksiat bagi Tuhannya. Itu bahasa hadramaut. Apabila kanut orang yang maksiat nawan Tuhan. Katujuh babak durhaka nawan Tuhan. Ini umum manusia, kebanyakan tabiat manusia suka berbuat maksiat kepada Allah. Ini ada. Dan lagi kalau bahasa Bani Malik bin Kinanah yang dimaksudkan itu bakhilun. Nah ini engken jarak 12. Innal insana li rabbih lakanut. Sungguhnya manusia itu bagi Tuhannya benar-benar engken. Kalau untuk berbuat jalan yang diridhoi Allah banyak kanut manusia bakhil. Kalau membuat ibadah perbuatan dia bilangnya bagiannya ada orang mau menyebutkan juga untuk jalan keridhaan Allah atau yang lainnya untuk masjid, untuk langgar, untuk madrasah, hendaknya asa ada yang memberi. Nang sorong pada duit aja, ya tak perlu aja memberi 500 rupiah, kurang pada 10, 50, selawi ada 100, nya berduit ya tak 1000 rupiah, anak pulang seruan seperanakan. Nah, itu manusia kanut dan asin ya Rabbi. Bakhil tadi dengan itu bahasa Bani Kinanah. Nah jadi bakhil dan pulang ke sempurna bakhil. Kalau dalam kitab-kitab itu Quran belum ngaran bakhil bujur lagi kalau kada mengeluarkan zakat. Nah ini lamunnya kada mau mengeluarkan zakat itu nang bakhil sama sekali. Nah ya dari Quran nang annalladzina khaluna wa yu'minuna sabibukhli itu manusia itu bakhil sampai kada berzakat. Nah lalu memang durhaka benar kepada Tuhannya, bakhil. Jadi tafsir cucuk aja semuanya manusia itu artinya tadi kafir nikmat, ada mencela nawan Tuhan, enggak musibah-musibahnya dengan Tuhan dia seorang mencela Tuhan kan orang kafir pulang ya sakit-sakitnya aja nih ujian waktu senangnya kada tekesah lagi nang dahulu nang lapang ban udah datang ujian namanya musibah kebakaran kah apakah kehilangan kah lalu aja mencela nawan Tuhan kada ingat lagi nawan nikmat dahulu. Nah ini seperti tafsir. Dan tadi ada lagi bakhil. Dia cukup aja kesemuanya kanut bakhil, rajin kada terima kasih nawan Tuhan, nang dikesahkan musibah nang sakit-sakitnya jangan orang maksiat pulang nawan Tuhan sampai kada berzakat. Nah ini bakhil kebenaran itu tak. Nah itu siapa nang permulaan nang kada berzakat sama sekali ini yaitu Qarun. Nah ini Qarun ini asal susah jalan 12 pulang Qarun ini memusuhi pulang Nabi Musa engken pulang kadang ada zakat. Nah ini pada Qarun ini asalnya susah banget bersekutu sekali Nabi Musa bersekutu orangnya hafal pulang Taurat. Nah hafal membaca Taurat itu dalam hati aja hafal tapi munafik Nabi Musa alaihissalam kada beriman bujur. Jadi sugih luar biasa ini kenapa? Nah karena asalnya itu susah tadi lalu belajar Nabi Musa ilmu kimia, ilmu beulah emas. Susah karena ini bagus nih bilang baca Taurat tuh apa? Lalu anak dia sugih lalu belajar Nabi Musa ilmu kimia tuh hok jawab dulu. Kadang mau saya belajar akhirnya dilajari sidin. Lalu baduit ya, karena beulah emas. Kenapa tanpa jadi emas campurannya tak ada tanah apa-apakah gitu nang dicampur ada ilmu kimia spesial orang ulah emas kalau nang ulahan. Wah ini orang ada jawaban bantah nak bola emas napa apakah dia buati sembahyang di atas itu aja kah itu merajak kalau jadi emas lagi ya kan. Nah gitu. Jadi ilmu kimia ini campurannya ada. Nah jadi sekarang ini berduit. Nah
tapi jadi pulang pegawai non Fir'aun. Umpat dua menyakiti nawan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tahu jadi umpat juga bujur bakula mana rupanya rupa Islam tapi kada munafik tadi bang. Di luar dari Islam tapi di dalam kada membenarkan kenabian Nabi Musa. Nah lalu perkara turun perintah zakat yang mana asalnya itu wajib dikeluarkan zakat itu 1/4 harta. Jadi 1/4 lalu disampaikan oleh Nabi Musa karenanya Islam tadi kan wajib zakat 1/4. Lalu ujar Qarun wahai Musa lamun 1/4 itu kami kedahan mengeluarkan zakat sedikit barang aja. Nah ini 1/4 bukan bisi saling banyak kan hazanahnya itu luar biasa kalau orang mulah emas bisa ya, sehingga toko-toko di pasar itu ini aja ampun bulah toko jual emas jual madulah emas bukan toko paling enggak pasar-pasar bilang toko Karun aja berarti ampun ya. Sehingga yang membawa anak kunci toko toga 60 pun baga rekan baga itu tak halus pada kuda sedikit. Nah 60 hukum nah membawa anak kuncinya. Anak kunci itu kada lebih daripada saya ujung tunjuk ini model di hari ini sejari anak kuncinya toko ini 60 hukum baga yang membawa jagal membuka toko Fir'aun Qarun ini. Nah lalu pesugihan luar biasa Ustaz banyak benar berapa tokonya kita anak kuncinya 60 hukum baga mengangkatnya. Tadinya di Mesir itu biangitnya aja ampunnya. Akhirnya zakat itu diperintahkan 1/4 harta. Lalu Qarun keberatan, ujar Qarun kada dikurangi akhirnya 1/1000. Tiap 1000 dirham sedirham aja. 1/1000 1000 dirham cuma 1. Lalu mau Qarun hendak berzakat. Kumpulakan tadi kemudian dia akan harta 1000 dirham ambil sedirham tiap 1000 dirham sebiji akhirnya dituyuk macam gunung banyaknya dirham tadi. Ujar Qarun kalau nanti saling tanyakan yang ini zakatnya ada apa nanti yang bisa berzakat karena untuk orang Islam kada mau berzakat hanya tahap pandang nang keluar ini ya kan seorang banyak isi keluar juga padahal nang tertinggal sering banyakkan lagi. Nah itu orang berzakat itu jadi engken jadi indah berzakat 100 juta kalau berzakat berapa ada bisa semiliar aja 100 juta rasa kebanyakan mana ya kan. Nah padahal banyak banal lagi yang 1/40 kita nih manusia banyak kebanyakan tuh koler lagi sedikit isi 1 juta 2 juta berzakat aja 10 juta berzakat aja 100 juta masih berzakat aja lagi. Nah limbahnya sudah 1 miliar 2 miliar lalu sayang itu beban Qarun undang sayang adalah jadi Qarun tadi saya kada mau bakhil tadi sampai kada berzakat lagi. Limbah sudah kada berzakat itu diadakan musyawarah pulang dengan Bani Israel. Ini bukan Qarun aja, cuman pembesarnya Qarun ini. Lalu diucap dengan Bani Israel Qarun. Ujar Qarun, Inna Musa yuridu ayyakhuza amwalakum. Bahwasanya Musa yang hendak mengambil harta-harta kamu. Nah, ini barakannya mengambil harta. Bila zakat hukum Allah namun Nabi Musa menyampaikan benar saja. Nah, itu untuk siapa? Untuk orang masakin dibagikan, diperhatikan oleh Qarun. Musa mengambil harta kamu. Lalu barakaan diucap qalu anta kabiruna pamurbina masita. Santuan pembesar kami, maka sudahlah kami apa yang sampean kehendaki. Ujar nang barataan nang sugih-sugih nang lain. Nah, lalu dengan jalan apa? Hendak membinasakan Nabi Musa maksudnya pulang. Lalu ujar Qarun diucap tuni di fulana tazaniyah hatta tarmiyahu bi nafsiha faja'u biha. Ujar Qarun kamu datangkan akan aku dengan si fulan yang zina. Nah, Nabi niat cari akan yang zina orangnya sehingga yang menuduh akan Musa itu dengan dirinya berzina. Nah, adalah lalu
mencari yang lain banyak aja, ambil di pembatuan namanya. Cari kan? Lalu ujar Qarun. Nah, nyawa 1000 pound nabari. Han wani aja 1000 pound membari dan galah tadi. Nyawa pada makan lawan Musa. Kenana bahwasanya Musa telah mewatak akan aku dan aku sedang hamil. Nah, itu aja pada kadang Musa mah manzinahi dan ini hamil. Ini aja maksudnya darinya 1000 pound, tahun ringgit berapa banyak kata. Julungna baduhul membayar. Nah, lalu waktu itu aku emang gini-gini tadi. Akhirnya dikumpulkan manusia di mata jalan menuduhnya ini. Waktu itu hari raya. Nah, hari raya. Lalu Harun ini datang kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, minta kepada Nabi Allah Musa supaya Nabi Musa memberikan nasihat. Nah, ini yang kini kita khutbah kali ini berikan nasihat kami wahai Musa, ini hari besar. Tapi ujar Qarun, ilna wa awjis, nasihatilah kami dan ringkas-ringkas saja, Nabi panjang-panjang mana sehat. Nah, orang terkumpul saling banyakkan. Lalu Nabi Musa pidato. Di antara pidato Nabi Musa itu ujar Nabi Musa, man sarqa qata'na yadahu wa man qadha jalladnahu wa man zana wa muhsinun rajamnahu. Di antara pidato sini, siapa yang mencuri kami potong tangannya. Hukum Islam mulai dari. Dan siapa menuduh orang berzina kami pukul akan dia. Dan barang siapa berzina padahal ia orang balik kami rajam makan dia. Dirajam itu dihamput nawan batu sampai mati. Kalau bujang berzina dipukul 80 kali pukulan. 100 pukulan. Nah, namun mah itu menuduh orang 80. Jadi berzina 100 kali pukulan. Azan itu sampai jadi pukulannya ada jadah 100 kali pukulan. Kalau orang berzina, orang bujang itu dalam hukum Islam. Tahu pang, melihat pang lamun nangnya dituduh telah melihat kita ampati kumpulang saksinya nang melihat inya berzina itu. Kadamun bunyi kedoboknya aja sama baru bahan orang gerobok-gerobok itu telanjang. Nah iya artinya, nah itu lain mesti melihat dengan nyata. Model orang masukkan utas ke tangan ini melihat bujur-bujur, lamun di bawah rumahan aja lain boleh. Dengar gerong-gerongnya aja. Ini kadang nampak melihat. Atau nang lagi terjadi zaman Nabi banyak pengakuannya sendiri karena dia hendak bertobat minta ampun kepada Allah, menyesal melaksanakan perzinahan itu, lalu dirajam. Ada yang dipukul 100 kali pukulan sampai ada yang mati, ada juga yang hidup. Ini jarang yang hidup banyak mati, jangan 100 kali pukulan karena gampangan, karena pukul ini karena pukul ancaan, pukul bebujuran. Nah, ini siapa berzina orangnya balik, maka Nabi Musa sudah beginian, kami rajam akan dia. Ujar Qarun lalu berdirian Qarun, wa in unta lamun ikan tang Musa maju apa? Kalau kan orang aja terus nggak balik juga dirajam, mau ikan apa? Ujar Nabi Musa, wa in kuntu anak, sekalipun aku yang berzina tetap dirajam juga. Nah, lalu Qarun berdiri, ujar Qarun, inna bani Israel yaz'umuna akannaka zanaita bi fulanata ud'uha fa ukhbirat. Bahwasanya bani Israel mereka menyangka bahwa engkau telah berzina dengan si fulana. Nah, fulana ini semula yang sorry kalau fulana bacanya. Jadi si umpamanya si Badrah kaharanya. Lalu jadi panggil akan dia, maka dipanggil datang nang si Tuan pembatuan dari kejek-kejek datang. Nah, dihadirkan. Lalu Nabi Musa menyumpahkan lawan si perempuan ini. Nah, ini menuduh. Nah, ujar Nabi Musa, billadzi khalaqaki wa khalaqal bahra wa anzala at-taurata an tusaddiqi. Dengan hak Tuhan yang menciptakan engkau dan yang menjadikan laut dan menurunkan Taurat kepadaku bahwa engkau mengatakan yang benar, engkau membenarkan aku. Maka akhirnya perempuan ditakutkan karena disumpahkan oleh Nabi Musa tadi supaya berkata yang benar dan membenarkan lawan sidin.
maka lalu gatar-gatar si perempuan ini Allah memberi taufik kepadanya dengan kasih sayangnya Allah kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Lalu dia berucap, ya Musa anta bari'un mimma yaqulun inna qarun ja'ala li al-qabinarin ala an aqribaka bi nafsi wa khafu min Allah ta'ala in qadabtu rasulahu. Wahai Musa, ujar Nabi itu, sampai lepas dari apa yang mereka katakan itu. Nanti para akan nyatong berzina dulu yang tidak berzina. Sungguhnya Qarun itu menjadikan bagi ulun 1000 tahun supaya ulun menuduh sampian dengan diri ulun dan ulun takutan Allah Ta'ala jika ulun menuduh Rasulnya. Nah takutan kalinya hanya ada jual iman rupanya di hatinya itu, dan kada benar menuduh orang berapa orang kada bujur sama Allah Musa barang bazina terdapat iman sih deh. Oh sih datang ke pembatuan tuh. Nah lalu dari mata Nabi Allah Musa fakharra Musa sajidan yabki faqala ya Rabbi in kuntu nabiyyaka haqqan fa'arifni. Nabi Musa lalu tersungkur sujud sambil menangis itu. Jangan berdoa ya Tuhanku jika ulunnya Nabi sampai yang sebenarnya maka tolong oleh makan daku ansupan pas dituduh orang berzina. Nah sini minta tolong fa'auhallahu ta'ala ilahi ya Musa inni ja'atu arba musakharan fi amrika famurha masyikta. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, hai Musa, ujarkan semuanya aku menjadikan bumi ini dimudahkan pada urusan perkara engkau terserah kamu tanah ini bumi ini terserah non ikam aja maka suruh akan dia apa yang kau kehendaki. Nah terserah Nabi Musa aja non bumi di belah. Nah pankan Nabi Musa non bumi punya mende kalau engkau ditariknya kalau oleh bumi terserah aja telah. Maka Nabi Musa lalu berkata lagi, man kana ma'a Qarun fa yasbut ma'ahu wa man kana ma'i fa ya'tabu anhu fa'tazalan nasu kulluhum illa rajulain. Lalu Nabi Musa berucap, ujar Nabi Musa siapa ada ya bersama-sama Qarun maka hendak tetap bersama Qarun, dan barang siapa ada ya sertaku hendak berkawan dengan aku maka hendak berjauh daripada Qarun itu. Maka berjauhan manusia berataan memalaki Nabi Musa kecuali 2 orang laki-laki yang bersama-sama Qarun. Nah ini Haman kah siapa kah ini wazirnya ta? Ini aja tertinggal pada aja di barang kehadapan asal lalu mendatangi kepada Nabi Musa maka orang saling banyakkan. Akhirnya apa Nabi Musa berdoa, oh dan Nabi Musa ya ardu khudhuhum, hai bumi ambil mereka nang betalon itu fa'akhadathum ila rukabihim, maka bumi mengambil mereka sampai ke lintuhutnya, ditarik oleh bumi sampai enggan lintuhut, gulak-gulak bumi nang menariknya tepatak batis mencabut kada kawa enggan lintuhut kada tiganya itu. Nah pada gua kemudian Nabi Musa berucap lagi dengan bumi ya ardu khudhuhum, hai bumi ambil mereka, maka lalu ambil lagi oleh bumi sampai ke pertengahan awaknya enggan pusat pulang. Mereka itu tabarruk minta tolong dana kepada Nabi Musa kada meherani enggan kada kawa kalau anda bapak anda berangkat lagi bumi yang menarik. Kemudian yang ketiga kali Nabi Musa berkata lagi ya ardu khudhuhum, ayo bumi ambil mereka, maka diambilnya oleh bumi sampai ke pohon gulu. Nah pada gua katakan gulu sini. Nah, katakan Nabi Musa dulu, ini pina minta pada Nabi Musa minta tolong Nabi Musa kada mahal ini karena marahan sini. Kemudian Nabi Musa berkata lagi yang keempat ya ardu khudhuhum fantabaqatil ardu alaihim, hai bumi ambillah mereka, maka tertutup bumi seluruhnya itu. Nah atas mereka lalu tinggalan sabukuan sama sekali. Nah pada kada kau bagak beti lambung kada kau bumi nama mengikuti menarik di bawah. Nah tinggalan lalu ujar Bani Israel masih aja sudah itu karena kau ditarik lagi kalau kan nanti ambil Qarun nanti penderan pulang karena payu jadi Musa mendoakan nawan Qarun. Nah oleh pender-pender nah ujarnya innama da'a Musa ala Qarun yarisadarahu wa kunuzahu, hanya saja hanya mendoakan Musa atas Qarun itu untuk mewaris hartanya dan perbandaharaannya, itu simpanan-simpanan Qarun saling gunakan. Itu pula manusia kada insaf aja lagi melihat bukti mukjizat Nabi Musa.
Nah limbah itu dimana pula Nabi Musa mandangna orang mengucapkan Nabi Musa nak mewaris hartanya aja. Masuk rumah-rumah karung saling tanyakan, berbandaran saling tanyakan. Lalu Nabi Sandang berdoa pulang nawan Allah Ta'ala supaya ditenggelamkan rumah tangganya dan harta-hartanya berataan itu. Maka lo tinggalan menyerot semuanya simpanan-simpanan Fir'aun terus tinggalan ke bumi semuanya. Rumah tangganya pun tinggalan ke bumi. Ini firman Allah, faqasatna bihi wa bidaril ardh. Maka kami tenggelamkan dengan Qarun dan dengan rumah tangganya itu ke dalam bumi berataan. Nah itu. Lalu ini ujarta Qarun ini hidup aja. Terus ke bawah bergerak tiap-tiap hari itu sekadar sendirian, sehingga apabila sampai ke pelintangan bumi yang ke bawah itu karena hanya terjadi tiup sur yang pertama. Ini sendirian sehari. Jadi bumi ini luas banar, dalam banar juga bumi ini. Hanya sehari sendirian sampai tiup sur. Nah ini orang bahari itu hidup ini cuma sampai ke bawah tadi, lalu situ tiup sur kena matian. Nah ini Qarun macam itu. Jadi yang kasugihan liwat mencari harta tadi kanut saya untuk kepentingan agama Allah, saya menggunakannya kumpulkan aja harta. Nah ini manusia kanut tetur Qarun ya kan, malah pulang orang namanya roh berzakat tadi di kada mau berzakat mengadakan pulang tipu daya supaya namanya roh tadi itu Nabi Musa dituduh berzina. Lalu kalau tetap tujuan tadi tuduhan dan apa akan dilaksanakan dirajam orang Nabi Musa. Nah tapi Allah menolong non rasulnya. Nah ini jadi manusia kanut itu bakhil kada berzakat engken jarat 12 ulama ini. Nah ini Qarun. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan semuanya Allah atas yang demikian itu menyaksikan perbuatan. Tahu aja Tuhan yang bajarat 12 tahu aja dibalik harta banyak kada syukur tadi pulang, malah lima dapat musibah sedikit menguyang-uyang kasih kemari dapat nikmat sunyi gorotok. Nah ini manusia kanut ngarannya itu. Wa innahu lihubbil khairi sadid, dan sungguhnya manusia itu suka harta amat bersengatan. Nah batu juga non harta menuntut mencari harta sampai uyuh siang dan malam, dipergunakan umur tadi lebih Tuhan sekali cagar mencari harta. Sudah kalau harta yang banyak ya teh enggan pulang. Ada bocap kalau gampang mencari harta ini tuhuk nyoba harija. Napa Pepet panjang, saya menembangan baharinya pepet panjang ya, pepet panjang sampai berduit, sampai sampai jadi tambangan, lalu membelantik, oke, nah engkennya luar biasa. Kalau macam itu kan sudah doh, katanya menguti, pepet panjang, nah engken bulan sampai kada berzakat itu si manusia nang kanut tadi, banyak manusia nang kayak itu. Daturut Qarun namanya berduit kadang mau apa menggunakan, terutama itu sampai kadang berzakat tadi itu nang manusia tadi yang bakhil di antara tafsir tadi. Apala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, apakah manusia tidak mengetahui apabila dikeluarkan apa-apa yang di dalam kubur. Itu orang-orang mati keluaran dalam kubur kan. Wa husila ma fis sudur, dan dinyatakan apa-apa yang ada di dalam hati, baik pikirannya, imannya, baik sifat bakhilnya, sifat pemurahnya, semuanya terungkap, terbuka waktu bangun dari kubur. Keluaran manusia nang sawalan diterbangkan kitab, lalu dia suruh baca iqra kitabaka kafa binafsika yauma 'alaika hasiba. Baca olehmu kitabmu cukup hari ini dirangkau menghitungnya. Dia tertulis semuanya, baik nang bakhil, baik nang murahan. Jadi kada perlu kita menonjolkan macam-macam itu Tuhan tahu aja, dan manusia pun melihat aja nang bakhil nang kada bakhil tahu aja di kampung. Memang di kampung lah. Nah, nang bajaran 12 makanya dia dimusuhi oleh
Kakanakan namun terlalu bakhil mana dimusuhinya leh kakanakan nang mau pintaan enggak ada mau balik malah bocap nang ada kakaruan jadi cobanya juga kadang-kadang minta lagi kada karena disumpahinya. Nah ini kenapa? Karena baduit lah kada baduit lah kada apa ya kadang baduit itu biasa aja jadi nang kada baduit itu makannya ya kan menikmatinya jadi nang baduit itu yang borong di kampung jadi berapa itu 10 kada salah pintaan nang banyak-banyak lagi 10 itu menjadi aja nang lain makan aja kan. Nah kalau mulut meret jadi kamunya belum puasa karaminya tapi nang karena di kampung nang baduitnya bakhil nah lalu ngalih jadi musuh lawan kananakan. Nah jadi di hari kiamat terbuka semuanya wa husila ma fis sudur dinyatakan apa isi hati kita seluruh terbuka. Tuhan Maha mengetahui. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Semuanya Tuhan mereka di hari itu hari kiamat itu amat mengetahui, tahu benar Tuhan. Lalu Allah membalas di hari kiamat itu seluruh gawian kita semalam sedikit. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah, siapa beramal timbang semut kebaikan, saya dia melihatnya kan. Siapa beramal pulang timbang semut kejahatan, saya melihat juga lalu dibalas oleh Allah. Nah, pembalasannya kejahatan-kejahatan neraka aja kan. Nang kada diampuni Tuhan sekadar itulah dia masuk ke dalam api neraka. Orang yang berbuat baik nah jaga surga walaupun ada juga kejahatan dahulunya lalu dia taubat minta ampun kepada Allah, Allah pasti mengampuni. Nah oleh karena itu jangan kita terlambat untuk taubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tampulu hidup tampulu sigar, syukurilah nikmat. Nang bunyi orang hafal beratan la syakartum la azidan akum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguhnya jika kamu pandai mensyukuri nikmatku aku tambah-tambah akan kamu. Jika kamu kafir nikmat nah kada pandai mensyukurinya nah azabku jatuhan bersangatan. Nah ingat sini kita mensyukuri nikmat kemerdekaan 50 tahun apa syukur lalu kita taat ya kepada Allah bersyukur ya bukan bertambah mewah macam-macam kejahatan-kejahatan yang kerjakan itu syukur nikmat kemerdekaan lah tidak. Nah ini ya bersyukur sujud syukur yang Islam ya kan. Nah terima kasih kepada pejuang-pejuang kita ya kan lalu kita sama tahlil syukur dan pejuang kita hadiahi. Nah ini mensyukur nikmat kemerdekaan lalu kita melaksanakan apa bertakwa kepada Allah menambah-nambah iman dan takwa kita karena aman kita dalam beribadah di negara kita ini yang sudah bebas daripada belenggu penjajahan itu senang. Nah ini pemerintahan pulang ini syukur bulan pemerintahan. Nah kenapa hari ini tadi hari PIN ya nah PIN ya tadi PIN kenapa tadi PIN artinya PIN apa nah apa tadi ya pelaksanaan imunisasi kan nasional kan tadi nah ini tadi pesontek ada pesontek juga hari ini pemerintah tekan imunisasi nasional berataan hari ini anak-anak yang di bawah umur 5 tahun supaya jangan diserang penyakit polio lama segala ini pina terlihat gambarnya telah batis penyakit sing apa semuanya itu karena penyakit polio. Nah ini kalau di imunisasi tadi insya Allah ini usaha pemerintah untuk mensehatkan rakyat Indonesia ini juga jangan sampai nang penyakitan macam itu lawan beratan beranak sampai kena polio aja. Nah bapak kalau lagi kan mengganti kita ya kan. Nah jadi usaha pemerintah usaha zahir aja itu bukan itu nang bukan itu nang menahan polio lah menahan penyakit jangan tambahi 1000 polio kalau 1000 kontekan kalau apa ya mana usaha zahir bukan nang itu juga nang menahannya Allah Ta'ala cuma sebabnya tadi diuntali sedikit saja kalau banyu itu apa dah ya kan. Nah tahan ya tubuh nah, mudahan ya kan kabul. Nah, itu keadaan itu juga itu syarat-syaratnya aja ya Tuhan menahannya. Nah itu namanya kan najwa bang itu lah sudah iya itu sudah takdir dari Allah juga karena kalau ditahan-tahan untuk mana kita polio. Nah cuma usaha ikhtiar itu pemerintah untuk
mencegah penyakit polio dari bangsa Indonesia kita ini jangan sampai karena penyakit terutama anak-anak tadi. Nah, ini mentuha ada polioan kalau lah. Anak tua sudah ini kada tahan lagi juga dikemudian saya sebetulnya polio tadi ya kada apa lagi. Ini nang halus tadi. Jadi mudah-mudahan juga dikabulkan oleh Allah usaha pemerintah tadi supaya rakyat Indonesia jangan sampai kena penyakit polio tadi, penyakit lama tadi, penyakit kising macam-macam itu. Nah, itulah usaha pemerintah. Jadi bersyukur kita non pemerintah kita kalau kita mentaati apa-apa yang dianupulang oleh pemerintah, dimintakan oleh pemerintah supaya kita taat juga kepada oleh amri kita ini. Nah, ini yang bagus. Dan mudah-mudahan tafsir ini yang kita baca tadi mudah-mudahan kita terhindar daripada penyakit kanut kita tadi. Kanut tadi itu yang berbahaya benar tadi, yaitu kengken jarak 12 nawan tadi bakhil ya juga nawan tadi kada syukur nawan nikmat Allah, lalu durhaka nawan Tuhan hingga keburukannya aja nikunya. Nah, itu mencela nawan Tuhan karena kebaikan Tuhan dilupakannya, itu manusia nang kanut. Jadi mudah-mudahan jadi kita jangan sampai termasuk manusia nang kanut tadi. Wassallallahu ala sayyidina Alhamdulillah wa ala min al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ba'ana wa 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma aghna bil 'ilmi wa zidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyyah. Allahumma arzuqna husnal iman wa yaqin wa husnal khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin.